Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sampai detik kali ini kita masih dikokohkan dengan keislaman kita. Memang berangkat kita sebagai orang yang fitrah. Fitrah maknanya Islam. Selama hidup sampai mati memang perwujudan fitrah itu sendiri. Bagaimana bentuk nyata pada perilaku ketika orang itu menyatakan dirinya sebagai muslim. Penutupnya supaya juga tetap keislaman yang menjadi atribut dirinya. Agama, sejak Allah adakan yang namanya agama, itulah Islam. Agama yang telah Allah tetapkan, sejak Allah tetapkan namanya agama, itulah Islam. Allah menandaskan inna dina indallah Islam, agama di sisi Allah itu Islam. Sejak Adam, terus Nabi kita, Nabi Rasul terakhir, dan terus sampai akhir zaman. Yang puncaknya supaya kelak kita pun juga berada di Darussalam, kampung penuh keislaman, yang kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah di dalam Islam secara keseluruhan. Ayat di atas memiliki makna yang luas. Surga yang menjadi tujuan, nilainya tidak bisa dihitung. Dunia bersama isinya, kelasnya selembar sayap nyamuk di hadapan maha kayanya Allah Ta'ala. Ya, Nabi SAW menjelaskan akan firman Allah Ta'ala, a'dadtu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan, yaitu surga, yang nikmatnya mata belum memandang,
telinga belum mendengar, orang merenung membayangkan belum terjangkau karena saking besarnya. Tempat menancapkan cambuk milik penduduk surga ngen ngencepne wae nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Kesana kita digiring. Semoga saja kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Karena dunia namanya darul mihnah, darul amal, darul imtihan, darul ibtila, tempat untuk diuji. Allah telah membuat ketetapan sesuai dengan fitrah manusia yang pengen sempurna segala-galanya. Tentunya harus sesuai dengan apa yang menjadi pengantarnya. Karena fa'ina idhamil jaza ma'idhamil bala, besarnya balasan akan berserasian dengan besarnya ujian. Ini memacu kepada kita sebagai pekerja keras, harus punya jiwa mujahadah, mengerahkan semua potensi tanpa kenal lelah sampai mati, pasti akan sukses. Itu janji Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanum subulana. Siapa yang berpayah-payah, bekerja keras, tidak mengenal payah, siap kerja, pasti akan banyak diberikan jalan-jalan untuk tergapai apa yang jadi tujuannya. Islam yang lengkap telah memberitahu kepada kita semuanya, di tengah sekian banyak ujian yang sangat berat, apa yang amat sangat menonjol? Ujian harta. Ala fitnatu ummati al-mal. Ketahuilah, ujian berat pada umat ini harta. Ini juga ditandaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal faqru akhsha alaikum walakin ma'asa alaikum antub satalakumud dunya fatunafisu kama tanafasu fatuh likukum kama ahlakathum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ku khawatirkan menimpa kalian itu bukan fakir, tetapi dibentangkannya dunia. Sebagaimana umat dulu hancur juga gak kuat delawat menghadapi ujian terbentangnya dunia, sehingga kalian nanti akan berlomba-lomba sebagaimana kalau mereka dulu juga berlomba-lomba, akhirnya menghancurkan kamu duniamu sebagaimana yang dulu memang begitu keadaannya. Kita telah diwaspadakan. Semua orang itu butuh, seolah cari sulit. Ketika orang punya, lalu si miskin melihat ada potensi hasad. Dan itu merupakan bawaan ujian. Dan hasad ini penyakit yang paling membahayakan. Walaupun dia belum masuk kepada syirik, tapi nanti akan membawa kepada semua cara, sampai syirik-syirik dipakai semuanya. Yang itu pun juga telah diwaspadakan Nabi SAW. Wa iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tujukan pada kalian, waspadailah akan penyakit hasad. Enggak suka orang lain mendapatkan keberuntungan. Waspada sifat itu. Kenapa? Bila tidak terkendali, enggak bisa mengarahkan, hanya terkuasai nafsu, rasa tidak suka akhirnya tidak terkendali, akhirnya nanti akan hancur-hancuran. Enggak mengapa saya hancur, asal dia hancur. Resikonya itu bagaikan
api memakan kayu bakar, hasadmu memakan kebaikan bagaikan api meluluh lantakkan kayu bakar. Ini wasiat yang telah disampaikan. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang dunia semakin berhias, para pelamarnya sama kesengsem, bunga-bunga dunia semakin nampak, sementara mereka zalim, sehingga akan semakin membakar hasad yang ada. Maka Nabi SAW yang sangat kaya, dermawannya pol. Semisal dapat ghanimah yang kelasnya negara dikuasai, 1/5 Baitul Mal itu milik Nabi. Gimana Nabi mengurus harta? Nggak sampai menginap di rumahnya 3 hari. Diri keluarga berapa jatah setahun dibagi, wajarnya berapa, sisanya silahkan umat mengambil. Nabi tidak ada alasan dihasad, yang ada memberi, 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 dan memberi. Siapa yang hartawan seperti itu dicari. Semoga hartawan kita bisa seperti itu. Tapi apabila tidak, itulah pemicu yang akan menjadi persengketaan kepada sesama. Ada 3 doa Nabi SAW, 2 dikabulkan, cuma 1 yang tidak. 1 tidak ini bisa menyebabkan 2 yang seolah tidak membahayakan. Saya berdoa semoga umat ini tidak hancur gara-gara kuatnya musuh. Allah jawab iya. Saya berdoa supaya semoga umat ini tidak hancur gara-gara kekurangan dana. Allah jawab iya. Saya berdoa semoga umat ini tidak ada kehancuran gara-gara persengketaan. Ini yang tidak dijawab. Apa penyebab persengketaan? Ya karena syubhat dan syahwat. Kebodohan agama merajalela, menuhankan dunia, itu akibatnya. Sehingga yang terjadi di dalam persaingan adanya al-harju, al-harju, al-qatlu, al-qatlu. Bila sudah itu memanas, maka kekayaan yang melimpah bukan manfaat, tapi akan membakar, jadi rebutan dan hancur semuanya. Musuh yang tidak membahayakan, mereka hanya duduk-duduk saja memantau hancurnya umat ini. Untuk apa mereka mengerahkan kemampuannya? Umat ini belum diapa-apakan sudah hancur. Orangnya sudah tidak rukun, hartanya sebagai modal penghancur. Musuh menang hanya ongkang-ongkang kaki. Itu ujian yang sangat berat. Bila hawa yang terasa di sekitar kita mungkin mengarah ke sana, walaupun di tempat tertentu, sebenarnya ujung-ujungnya juga apa yang telah dijelaskan Nabi SAW. Fitnah umat ini itu adalah harta. Kalau begitu bagaimana solusinya? Tidak akan selamat kecuali kembali kepada Islam itu sendiri. Tidak akan selamat kecuali kembali kepada Islam itu sendiri. Kita ulang, tidak akan selamat kecuali kembali kepada Islam itu sendiri. Siapa yang iktisam berpegang teguh dengannya pasti akan sukses. Kerja keras kita tugas, kemakmuran janji. Tugas kita mempersiapkan kerja keras. Asalkan terbukti, Allah mudah mewujudkan janji. Kenapa? Allah adalah la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janji. Kita sudahkah menempuh sebab? Nggak usah mempertanyakan Allah maha mampunya memenuhi janji. Kita ini mampukah mewujudkan pribadi yang pantas untuk mendapatkan janji? Maka daripada itu solusinya tetap kembali kepada Islam. Tapi bukan Islam sebatas KTP. Tapi bukan Islam sebatas sholat 5 waktu yang sering malah bolong-bolong.
Tetapi Islam memiliki makna yang standar. Ketauhidannya pasti, ketaatannya pasti. Amalnya tidak rusak dengan kesyirikan. Sehingga dengan begitu dia nanti akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dampak dari keislaman membuahkan selamat kepada lingkungan. Ini definisi Nabi SAW. Al-muslimu man salimal muslimun mil lisani wa yadih. Orang dikatakan benar keislamannya di dalam lingkup sosialnya ketika terbukti lingkungannya yang juga sama-sama muslim, mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ini kita wujudkan. Sementara bila terjadi gap sana sini, semuanya adalah berlabelkan keislaman. Andaikan ada orang kafir, mungkin otaknya saja yang tinggal ongkang-ongkang kaki, itu sebagai hukuman karena tidak benar akan keislamannya. Umat Islam kok nggak bersatu, musuh tinggal menyentil saja, ini sudah terjadi kekacauan pol. Kembali kepada keislaman, kokohkan keimanan. Semoga Allah catat kita sebagai mukmin, yang itu ada dampaknya sebagai tanda keimanan. Yang pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Nggak sempurna keimanan seseorang sampai tetangganya terbukti aman dari gangguannya. Kesanalah sebagai solusi buat kita semuanya. Kembali kepada generasi pertama, bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat, bagaimana kelanjutannya generasi pilihan. Ternyata mereka-mereka yang mengalami kesuksesan besar itu orang yang mampu dari fitnah dunia. Maka Nabi telah menyontohkan, dapat ghanimah, rampasan perang, kelasnya negara gak karuh-karuan. Ternyata yang dipakai Nabi itu sebatas untuk diri keluarga, siapa yang ditanggung untuk jatah 1 tahun, sisanya bagi habis sehingga tidak menginap di rumahnya 3 hari kecuali untuk membayar utang. Bila ini terbukti, pasti akan selamat. Makanya apa yang Nabi janjikan sangat nyata sekali. Bukan fakir yang kukhawatirkan menimpa kalian, tetapi dibentangkannya dunia sebagaimana orang dulu, sehingga kamu ambisi, angah-angah, rakus untuk mengejarnya, nggak peduli. Sebagaimana orang dulu juga begitu, akhirnya dunia menghancurkan kamu, sebagaimana orang dulu juga menghancurkan. Kembali kepada diri kita, keluarga kita, masjid kita, dakwah kita. Jangan banyak mendongak ke tempat yang nggak pantas, tapi ndingkluklah, lihat diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Apabila kita bisa ndingkluk, seolah nggak akan keblekong dan nggak akan kesandung. Nanti akan mendapatkan keselamatan. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak minta keamanan. Karena siapa yang memperbanyak istighfar, Nabi Nuh telah memberikan arahannya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak olehmu mohon ampun kepada Allah. Koreksi lesan tanganmu yang banyak dosa-dosanya, banyak minta ampun. Allah zat yang maha pengampun. Fadilahnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kucurkan hujan deras yang manfaat untuk kamu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Harta akan dibikin melimpah, keluarga akan makmur, kebun-kebun dengan suaminya siap. Itu kuncinya istighfar. Akan mendapatkan semuanya. Tapi lah kuncinya rakus, akan menghapuskan semuanya. Kuncinya sudah ada pada diri kita. Ndingkluklah supaya kita nggak keblekong, nggak kesandung. Islam membimbing kepada kita semuanya. Memang Islam akan membuahkan keselamatan, tidak masuk surga kecuali mukmin, tidak sempurna iman sehingga saling mencintai kepada sesama. Maukah kami tunjukkan perbuatan yang bila kamu kerjakan akan terwujud rasa kasih sayang? Apa itu? Sebarkan salam.
Semoga kita mendengar, semoga kita paham. Semoga Allah mengokohkan diri-diri kita dengan Islam yang benar. Kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita dakwahkan. Insya Allah nanti akan merambat, janji Allah pasti akan diberikan kepada kita semuanya. Waspada, persaingan rebutan harta ini akan meluluh lantakkan, akan menghancurkan segala-galanya. Barakallahu bil ayati wadil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.